Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 224. Kauri, yang mendengar suara dari belakangnya. Ia pun membalikkan diri, dilihat siapa itu yang memanggil. Ketika ia menengoknya, Kauri pun terkejut akan apa yang dilihatnya. Kemudian ia bilang, "Loh, bukannya kamu Nita, kok bisa di sini? Sama siapa kamu? Kok enggak bilang sebelumnya?" Wah, saking kagetnya Kauri, ketemu adiknya Kenshin, sampai dirinya salah berucap, masa Nita harus bilang dulu jika akan ke sini. Kemudian, Nita itu pun menjawab, "Oh ini Kak, kebetulan tadi pingin coba mobil. Terus saat lewat di jalan itu, mobilnya kok berhenti. Jadinya ya itu Kak, aku telepon ayah. Terus karena lokasinya dekat dengan perusahaan ini, kata ayah disuruh mampir aja. Itu mobilnya ada di luar." "Oh iya, Kak Kenshin mana ya? Ayah tadi bilang kerja di sini." Waduh, Nita lupa akan pesan sebelumnya. Bicaranya sampai kelepasan. Kauri yang mendengarnya, langsung memegang tangannya Nita, sembari tersenyum. Kauri itu memberi tanda agar Nita tak melanjutkan pertanyaannya. Kemudian Kauri mengajaknya keluar ke tempat yang aman untuk memberitahukan maksudnya. Setelah mendapat penjelasan, Nita pun jadi teringat akan pesan ayahnya. Lalu ia pun bilang, "Kalau gitu aku balik ya Kak. Soalnya ayah tadi udah ngingetin agar segera pulang." Kauri menyahutnya, "Loh kok gitu? Kok buru-buru aja? Emangnya pulang sama siapa kamu?" Nita pun menjawab, "Ini Kak diantar bapak itu." Orang yang disebut Nita nampak berdiri di pojokan, seorang karyawan kepercayaan yang juga staf perusahaan. Melihat hal yang demikian, Kauri malah bilang, "Kalau gitu kamu aku antar aja ya. Entar pulang sama kakak, tunggu bentar mungkin 1 jaman. Kasian entar bapaknya, dari sana entar balik ke sini. Kalau sama kakak kan seperjalanan." Nita mendengarnya, setelah berpikir sebentar, ia pun mengiyakan. Lalu ia berucap, "Ya udah Kak, aku pulang nanti aja. Lagian juga, belum kasihkan kunci mobil. Tapi entar apa enggak merepotin kakak ya?" Kauri menyahutnya, "Merepotin apa sih? Ya kagak lah Nita, malah kakak suka." Nita itu melihat Kauri, wajahnya tersenyum. Setelah pembicaraan tersebut, mereka pun berjalan ke suatu tempat. Kenshin, yang kini di halaman depan, nampak wajahnya kebingungan, karena melihat yang tak diharapkan. Kenshin memandang suatu hal yang tak asing baginya. Sambil tangannya menyapu lantai, diperhatikan diam-diam, dilihat dari kejauhan. Ia yang merasa yakin, kemudian bertanya di hati, "Kok bisa mobilnya ini ada di sini? Ada apa ini? Siapa yang membawanya?" Kenshin khawatir sendiri akan keberadaan mobilnya, yang bisa membuat curiga. Sampai di waktu itu, kerjanya jadi tak nyaman. Keringat dingin keluar dari keningnya. Kemudian ia jadi ingat akan wanita tadi. Kenapa bertanya namanya? Ternyata tentang ini. Di sela kebingungan, handphonenya terdengar berdering. Ia pun melihatnya. Nama Iwan yang masuk. Iwan mengirim pesan lagi. Kenshin pun membukanya. Dibaca isinya. Iwan itu menulis, Bro, gua tadi lupa mau bilang. Itu di luar perusahaan. Tadi kayaknya ada mobil yang mirip dengan punyamu akan masuk ke dalam. Coba kamu lihat entar bro. Tapi sepertinya itu memang mobilmu. Kayak aku ngeliat adikmu di situ." Ketika membaca pesan Iwan, Kenshin pun jadi yakin jika Nita di tempat ini. Kemudian ia menjawab, "Oke Wan, makasih. Ini emang benar mobilku. Kebetulan aku lihat ini." Setelah itu, Kenshin mengirim pesan ke adiknya untuk menanyakan di mana dirinya. Namun ditunggu 5 menit, pesan WhatsApp-nya belum dibaca. Ia pun lalu menelponnya hingga beberapa kali, masih saja tetap sama, tak juga diangkat. Karena hal yang demikian, Kenshin segera mencarinya. Ia berjalan memutar kembali lagi ke belakang. Iwan sendiri yang sudah sampai di tujuan. Ia bersama pekerja lainnya terlihat kini mengangkat barang yang diletakkan di troli. Didorong dengan tangan, Iwan itu melewati kantor-kantor yang nampak asing baginya, tak pernah dilihat sebelumnya. Ditengok kanan kiri, Iwan memperhatikan suasana yang ada di sini. Lalu tak sengaja, tiba-tiba terbaca nama kantor utama Pak Tirta. Ia pun langsung berhenti. Dirinya jadi teringat, inilah tempat yang dimaksud oleh staf karyawan yang di warung kopi itu. Lalu ia pun berpikir sejenak.
Diambillah handphone dari sakunya. Dilihat memorinya, yang masih banyak tersedia. Iwan pun punya rencana, yang tak terpikir sebelumnya. Sementara, Angelika dan teman-temannya, yang merupakan staf-staf utama, kini merasa sudah aman. Karena komputer, yang diperiksa itu, tak menunjukkan bukti, yang bisa membuat curiga, kecuali kesalahan-kesalahan. Masalah input data, yang dianggap wajar, mereka pun di hati, jadi senang sendiri. Meskipun demikian, staf temannya Kauri masih merasa ada kejanggalan akan jaringan di sini. Namun di antara mereka, belum ada yang tahu di mana kejanggalan itu, hingga akhirnya diputuskan besok saja dilanjutkan. Kauri dan lainnya pun kini bersiap akan pulang, termasuk pula Nita, yang dilihat Angelika ada di rombongan para tamu. Angelika pun tak mengerti akan wanita muda itu. Temannya siapa? Kepentingannya apa? Kok tak pakai baju kerja? Bisa ada di situ. Kenshin, yang belum bertemu Nita, ia pun mendapat pesan di WhatsApp-nya. Rupanya, My Lovely yang mengirim. Kauri menulis, aku pulang dulu ya. Ini adikmu bersama aku. Itu yang di luar mobil kamu. Kata Nita tadi, mogok di tengah jalan. Kuncinya aku titipin ke Pak Herman. Entar orangnya ke situ. Akan menghampiri kamu. Dah ya, aku pulang dulu. Kauri, yang bersama temannya, kini ada di halaman depan. Saat itu jam menunjuk, di pukul 3 sore. Tentu saja mereka melihat mobil mewah, miliknya tuan muda, temannya Kauri itu pun. Mereka sebelum pulang, menghampiri mobil itu, termasuk Lala, teman akrabnya, yang nampak memegang handphone. Si Lala itu terlihat bersiap, berselfie ria, berfoto, bersama teman-temannya, di dekat mobil mewah. Hingga hal itu mengundang perhatian dari Angelika dan staf temannya. Mereka yang mengantar ke depan, melihat tamu yang akan pulang, sedang berfoto dulu di dekat supercar. Hingga Sasha, temannya Angelika yang tadi, sampai berkata, enak juga yang ngeliat itu. Kalau gitu kita entar selfie aja Angel. Di dekatnya juga, buat posting di Instagram. Asyik juga tuh, pasti banyak yang nge-like. Kan ini kesempatan. Kalau nggak ada pameran, kita nggak bakal bisa foto dekat supercar, mumpung ini ada di sini. Angelika, yang mendengar kata temannya, ia pun jadi tertarik, lalu nanti punya rencana, selepas jam kerja selesai, dirinya akan foto selfie di situ. Begitu pula para karyawan yang lain, yang mempunyai keinginan yang sama, termasuk pula Susanti, mantannya Iwan, yang melihat dari kejauhan. Kenshin, yang mendapat kejelasan kenapa mobilnya di sini, ia pun kini bisa tenang. Kenshin pun melanjutkan pekerjaannya. Ia menyapu lantai jalanan. Tak lama kemudian, seseorang datang menghampiri. Rupanya itu Pak Herman, yang disebut Kauri tadi. Pak Herman itu bicara pelan, sambil berdiri, kemudian memberikan kunci mobil. Kenshin pun menerimanya. Pak Herman segera pergi. Tak berselang lama, waktu yang ditunggu datang. Jam kerja telah usai. Para karyawan terlihat akan pulang. Kenshin yang sudah berganti pakaian, ia pun ke tempat parkiran untuk mengambil motornya Iwan. Lalu kemudian, Angelika, seperti yang direncana, ia kini bersama temannya. Angelika itu terlihat berfoto, nampak berselfie, di dekat mobilnya Kenshin. Ia pun mengatur gaya, membuka senyuman, tangannya pun diarahkan ke mobil mewah, yang seakan-akan itu miliknya. Di saat yang demikian, Kenshin terlihat berjalan pelan. Ia melewati halaman depan, dan tak disangka, Angelika dan lainnya melihat Kenshin lagi menuntun motor butut lewat di jalan depannya. Kenshin pun melihat pula. Jadinya, sampai-sampai temannya Angelika ada yang berkata, coba lihat itu cleaning service yang tadi. Namanya aja yang sama, tapi tumpangannya jauh beda. Kalau Kenshin di sini, mobilnya mewah. Kalau nama Kenshin itu hanya motor butut. Hahaha, semua orang di situ jadi tertawa bersama, termasuk Angelika, yang melihatnya pula. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.